dan segala macam. Negara Kristen ada dan lu diem, negara Yahudi ada dan lu diem. Tapi begitu Islam mau masuk terus kemudian politik, mau ngatur terus kemudian negara, mau ngasih tahu tentang halal dan haramnya dan bagaimana halal dan haram di dalam Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan negara, orang bilang pasti ini adalah orang teroris. Paham sampai di sini? Ini nih, gimana narasi orang-orang barat itu sudah masuk di kepala kita. Bahkan kita sendiri merasa kalau andai kan ada orang Kristen mendirikan negara Kristen, it's okay. Kalau ada orang Yahudi punya negara Yahudi, itu okay. Tapi begitu orang Muslim pengen menerapkan syariat, jangan. Paham nggak sampai sini? Dan itu yang membuat kita sampai sekarang nggak bersatu. Oke, coba kita lihat ya. Donald Trump nyata-nyata pakai Alkitab untuk dukung Israel. Gitu kan ya? Orang Yahudi nyata-nyata bilang berdasarkan teks-teks daripada kitab suci kami ini adalah tanah kami yang terjanji. Tapi pernah nggak Anda lihat ada orang pemimpin-pemimpin muslim ngutip ayat-ayat Al-Quran untuk belain saudara-saudara di Gaza? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Yang mereka bilang apa? Ini cuma masalah kemanusiaan, gitu kan ya? Iya nggak ada masalah, memang betul ini masalah kemanusiaan. Tapi sebagai seorang muslim bukankah Anda harus punya POV yang lain? Paham maksudnya? Ketika terus kemudian Netanyahu terus ngabisin orang-orang Gaza. Mereka pakai terminologi apa? Istilahnya apa? Mereka adalah kaum Amalik. Kaum Amalik di dalam Al-Quran, kalau misalnya mau disetarakan di dalam Al-Quran itu kayak kaum Jabbarin. Jadi seolah-olah memang boleh kami bunuh mereka karena mereka adalah kaum Amalik yang sangat jahat di dalam kitab suci. Berarti term atau istilah yang mereka gunakan adalah istilah-istilah agama. Donald Trump pakai istilah agama, Netanyahu pakai istilah agama, negara-negara ini pakai istilah agama. Tapi pernah nggak dengar orang-orang muslim pakai istilah agama? Enggak, mereka pakai istilah-istilah umum untuk menjaga kemanusiaan dan segala macam. Bahkan akhirnya mengucapkan kata-kata yang justru kontraproduktif terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Wah, aku ngeliatin pidatonya udah bagus tuh awal-awalnya tuh. Genosida ini harus dihentikan, ini kejahatan kemanusiaan, pokoknya kita harus bisa, kami siap mengirimkan 60.000 tentara untuk bisa menjamin kedamaian di Palestina. Walaupun aku nunggu ya, POV Islamnya mana gitu maksudnya. Belum ada, oke lah, cuma terakhir-terakhirnya ilfil juga jadinya. Kenapa ilfil? Kita harus menjaga keamanan dan keselamatan Israel. Come on, lu lihat ada orang lagi bunuhin orang nih, nyembelih orang. Lalu kemudian kita bilang, kita harus belain orang-orang yang disembelih ini sambil menjaga kepentingannya dia. Paham gak sih maksudnya? Ini orang ngerti gak sih apa yang diomongin? Ngerti gak sih apa yang terjadi di situ sebenarnya? Faham gak sih bahwa selama ini yang senantiasa bikin